Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, 12 IPA 5, kami berempat memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nama saya Muhammad Rizky Taufikur Rahman, nomor absen 25. Saya akan menentukan nilai kuartil tengah data kelompok melalui tabel distribusi frekuensi yang ada di samping ini. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama itu menghitung jumlah frekuensinya. Kemudian yang kedua menentukan frekuensi kumulatif. Yang ketiga menentukan letak kuartil tengah, dan yang terakhir menentukan nilai kuartil tengahnya. Langkah yang pertama menghitung jumlah frekuensi. Dari tabel yang tadi kan setiap kelasnya sudah ada frekuensinya, sudah diketahui. Untuk mencari jumlah frekuensi atau jumlah datanya ya tinggal dijumlahkan aja ini semua. 2 tambah 5 tambah 13 tambah 14 tambah 4 tambah 2. Kalau dijumlahkan semua jadinya 40. Setelah itu langkah yang kedua, kita menentukan frekuensi kumulatif. Bisa dilihat tabel yang di sini. Bagaimana caranya bisa kok diketahui 2, 7, 20, 34, 38, 40 ini? Caranya bisa dilihat di sini, ada anak panah ini. 2 dipindahkan ke sebelahnya, ke kolom yang frekuensi kumulatif ini. Kemudian 2 ditambahkan dengan 5 ini, yang sesuai dengan arah panahnya ini. 2 tambah 5 hasilnya 7, taruh di sebelahnya. Lanjut 7 tambah 13 sama dengan 20, taruh di sebelahnya lagi. Lalu 20 tambah 14, taruh di sebelahnya lagi. 34 ditambah 4 sama dengan 38, taruh di sebelahnya lagi. Lanjut yang terakhir 38 ditambah 2 sama dengan 40. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan letak kuartil tengah. Bagaimana caranya? Ini bisa menggunakan rumus ini ya, untuk mencari letak dari kuartil. Itu letak QI sama dengan I per 4 dikalikan N. I ini itu menentukan kuartil keberapa. Kalau misalnya cari Q3 atau kuartil atas, I nya diganti dengan 3. Tapi kan di sini kita mencari kuartil tengah atau Q2, maka I nya diganti dengan 2, yaitu 2 per 4 dikalikan dengan N. N ini jumlah data ya, yang sudah diketahui kita cari tadi kan 40. 2 per 4 kali 40 sama dengan 20. Berarti letak kuartilnya ini ada di data ke-20. Kemudian kita lihat yang kolom frekuensi kumulatifnya tadi yang di tabel. Data ke-20 itu ada di mana? Ini kan kalau 2 tambah 7 masih 9, belum kan? Kurang 11 lagi ke data ke-20. Berarti data ke-20 nya ada di kelas ketiga. Berarti letak kuartil tengahnya ada di kelas ketiga. Gitu. Untuk langkah yang terakhir, kita menentukan nilai kuartil tengahnya. Bisa menggunakan rumus ini. QI sama dengan tepi bawah TB ini ya, ditambah I per 4N dikurangi FK. FK di sini tuh frekuensi kumulatif sebelum kelas QI-nya, bukan yang tepat kelas QI-nya, tapi yang sebelumnya. Dibagi dengan frekuensi I, frekuensi yang kelas yang dicarinya, dikalikan dengan P, panjang kelas. Karena kita cari Q2, maka Q2 sama dengan tepi bawah kelas Q2 tadi ditambah dengan 2 per 4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 nya dibagi dengan frekuensi kelas Q2 nya dikalikan dengan panjang kelasnya. Tepi bawah kelas Q2 nya tadi kan ada di kelas ketiga, intervalnya 71 sampai 73. Berarti tepi bawahnya adalah 71 dikurangi dengan 0,5, jadinya 70,5. Ditambah dengan 2 per 4N, sudah diketahui tadi, 2 per 4 kali 40 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum
kelas Q2-nya. Frekuensi kumulatif maksudnya. Berarti kan letak Q2-nya tadi kan di kelas ketiga, maka yang sebelumnya kan berarti kelas kedua. Frekuensi kumulatifnya 7 dibagi dengan frekuensi dari kelas Q2-nya, yaitu bisa dilihat di tabel tadi 13 dikalikan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya bisa dihitung saja melalui intervalnya 71, 72, 73, berarti panjang kelasnya 3. Langsung saja dihitung 70,5 ditambah ini tadi 20 dikurangi 7 jadinya 13, berarti 13 per 13 dikalikan dengan 3. 13 per 13 itu kan 1 kali 3, 3. Berarti 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Jadi nilai kuartil tengah dari data kelompok tersebut adalah 73,5. Begitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Ilma Pratiwi, nomor absen 26. Di sini saya akan membahas soal mengenai persentil ke-50 dari data kelompok pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk langkah pengerjaannya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu menentukan letak persentil data ke-50. Kemudian yang kedua yaitu mencari data untuk dimasukkan ke rumus persentil, dan yang ketiga yaitu mensubstitusikan data ke rumus persentil. Nah, rumus persentil sendiri yaitu PI sama dengan tepi bawah dikali I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mencari letak persentil ke-50. Nah, sebelum kita mencari letak persentil yang ke-50, kita harus menambahkan seluruh frekuensi dari setiap kelas yang ada, mulai dari kelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi frekuensi dari seluruh kelas jumlahnya adalah 40. Kemudian kita masuk ke rumus untuk mencari letak persentil ke-50. Rumusnya adalah PI sama dengan nilai data ke I per 100 dikali N. Nah, untuk ini sendiri adalah persentil keberapa yang kita cari. Nah, kita akan mencari persentil ke-50, jadi I sama dengan 50. Jadi P50 sama dengan 50 per 100 dikali N-nya adalah jumlah frekuensi yang telah kita tambahkan tadi, yaitu 40. 50 per 100 disederhanakan menjadi 1 per 2, 1 per 2 dikali 40 sama dengan 20. Jadi, persentil ke-50 terletak pada data ke-20. Kemudian kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mencari data untuk dimasukkan rumus persentil. Nah, data apa saja yang kita cari? Yang pertama yaitu frekuensi persentil, kemudian yang kedua yaitu tepi bawah, yang ketiga frekuensi kumulatif, dan yang terakhir adalah panjang kelas. Nah, karena datanya terletak pada data ke-20, jadi data tersebut terletak pada interval 71 sampai 73. Nah, dari sini kita dapat mengetahui frekuensi persentil yaitu 13. Kemudian kita mencari tepi bawah. Nah, tepi bawah ini bisa dicari dengan menggunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah dari interval 71 sampai 73 adalah 71, jadi 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang dimaksud adalah frekuensi kumulatif sebelum dari interval. Jadi, berapa jumlah frekuensi sebelum interval, yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7, jadi frekuensi kumulatif sama dengan 7. Nah, yang terakhir kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas bisa dicari dengan menggunakan rumus batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Batas atas dari intervalnya yaitu 73, batas bawahnya 71. 73 dikurangi 71 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, jadi panjang kelasnya adalah 3. Nah, dari sini kita dapat mengetahui nilai dari frekuensi persentil, tepi bawah, frekuensi kumulatif,
dan panjang kelas. Nah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, kita mensubstitusikan data-data tersebut ke dalam rumus persentil. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, rumus persentilnya yaitu PI sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil. Kita masukkan tepi bawahnya tadi 70,5, kemudian panjang kelasnya 3, kemudian I-nya tadi seperti yang tadi 50, N-nya 40, terus frekuensi kumulatifnya 7, frekuensi persentilnya 13. Nah, kita selesaikan bagian yang pecahan dulu. Mulai dari 50 per 100 dikali 40 sama dengan 20, 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Nah, 13 per 13 sama dengan 1. 3 kali kelas 1 sama dengan 3, terus 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa persentil ke-50 dari data tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 73,5. Kenalkan, nama saya Rara Widya Pratiwi dari 1245 nomor absen 27. Baik, di sini saya akan mempresentasikan cara bagaimana menentukan ragam data kelompok dalam bentuk data histogram. Cara pengerjaan pertama yaitu kita harus menentukan titik tengah kelas, dan yang kedua kita harus melanjutkan data, dan yang ketiga kita mensubstitusikan data ke dalam rumus. Untuk langkah pertama, kita memiliki rumus yaitu X1 batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita mengambil contoh di nilai kelas pertama. Nilai kelas pertama memiliki batas bawah yaitu 44,5 dan memiliki batas atas yaitu 49,5. Jadi 44,5 ditambah 49,5 dibagi 2 sama dengan 47. Baik, untuk selanjutnya kita mencari F1 dikali X1. Kita memiliki F1 yaitu 5, X1 yaitu 47. Jadi 47 dikali 5 sama dengan 235. Selanjutnya, begitu juga dengan kelas-kelas yang di bawah. Setelah memiliki kelas-kelas selanjutnya, kita menjumlah hasil semuanya yaitu 3030. Untuk kolom yang selanjutnya yaitu X1 dikurangi X. Cara mencari X yaitu X adalah rata-rata. Cara mencari rata-rata yaitu sigma F1 dikali X1 dibagi sigma F1. Kita sudah memiliki jumlah 3030 dan memiliki jumlah 50. Jadi 3030 dibagi 50 yaitu 60,6. Baik. Untuk kolom selanjutnya yaitu X1 Kurang rata-rata. kan kita sudah mendapatkan jawaban dari X yaitu 60,6. Jadi kita tinggal memasukkan datanya. Jadi 47 dikurangi 60,6 sama dengan 13,5. Untuk kelas kedua, X1 untuk di kelas 2 yaitu 52. 52 dikurangi 60,6 yaitu min 8,6. Untuk kolom selanjutnya yaitu X1 dikurangi X dikuadratkan. Jadi min 13,6 di pangkat 2 yaitu 184,96. Begitu juga dengan kelas-kelas lainnya. Untuk kolom terakhir kita mengalihkan F1 dengan dari XI min rata-rata. Jadi dalam kelas pertama kita sudah mendapatkan jawaban 184,96 dan F1 dalam kelas pertama yaitu 5. Jadi 184,96 dikali 5 yaitu 924,8. Setelah begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya. Setelah kita sudah memiliki jawaban untuk kelas-kelas lainnya, kita harus menjumlahkan dari F1 kali X1. Jumlah dari kolom terakhir yaitu 3902. Nah, setelah kita sudah melengkapi data-data di atas, kita harus mencari ragam datanya. Ragam data itu yaitu S kuadrat sama dengan sigma F1 dikali X1 min X
kuadrat dibagi sigma F1. Tinggal mensubstitusikan data ke dalam rumus, yaitu 3902 dibagi 50 sama dengan 78,04. Jadi ragam data berkelompok untuk data histogram di atas yaitu 78,04. Saya Renata Arista Widya dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara bagaimana menentukan simpangan baku pada data poligon. Berikut ini adalah soalnya. Tentukan simpangan baku dari data poligon berikut ini. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita harus memenuhi langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah memindahkan data dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah menentukan nilai rata-ratanya. Yang ketiga adalah melanjutkan tabel dengan data yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah substitusi nilai ke dalam rumus. Rumus simpangan baku sendiri ini ada dua, tapi saya akan menggunakan rumus yang berada di sebelah kiri. Langkah pertama adalah memindahkan data dalam bentuk tabel. Kita amati data poligon yang berada di sebelah kiri ini. Kita isi untuk kolom XI atau nilai tengah. Kelas pertama adalah 47, kelas kedua adalah 52, kelas ketiga adalah 57, kelas keempat adalah 62, kelas kelima adalah 67, kelas keenam 72, dan kelas ketujuh adalah 77. Untuk kolom FI kita isi berdasarkan sumbu Y, yaitu nilai frekuensinya. Untuk yang kelas pertama frekuensinya adalah 5, kelas kedua frekuensinya 10, kelas ketiga frekuensinya 8, kelas keempat frekuensinya 12, kelas kelima frekuensinya 6, kelas ke-6 frekuensinya 4, dan kelas ke-7 frekuensinya adalah 5. Selanjutnya kita cari nilai XI dikali FI dengan cara mengalihkan data yang ada pada kolom XI dan FI itu. Untuk yang kelas pertama, XI dikali FI dengan cara 47 dikalikan 5 yaitu 235. Lalu yang kelas kedua adalah 52 dikalikan 10 yaitu 520. Kelas ketiga 57 dikalikan 8 yaitu 458. Begitu juga caranya untuk mencari kelas-kelas selanjutnya yaitu 62 dikali 12, 67 dikali 6, 72 dikali 4, dan 77 dikali 5. Lalu hasilnya akan seperti berikut ini. Selanjutnya adalah jumlahkan pada kolom F ini dengan hasilnya adalah sigma FI sama dengan 50, dan pada kolom ketiga yaitu XI dikali FI ini juga dijumlahkan yaitu sigma XI dikali FI yaitu 3030. Selanjutnya adalah langkah kedua yaitu menentukan nilai rata-ratanya. Kita telah ketahui tabel sebelumnya yaitu tabel XI, FI, dan juga XI dikali FI. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Kita substitusikan nilai yang tadi kita sudah ketemu yaitu 3030 dibagi 50 dan ketemu nilai rata-ratanya adalah 60,6. Langkah yang ketiga adalah melanjutkan tabel dengan data yang diperlukan. Pada tabel sebelumnya sudah ada 3 kolom yaitu XI, FI, dan juga XI dikali FI. Untuk menentukan simpangan baku diperlukan data-data berikut ini. Kita harus mencari dulu XI dikurang rata-rata dengan rata-ratanya tadi adalah 60,6. Untuk yang kelas pertama, 47 dikurangi 60,6 yaitu negatif 13,6. Kelas kedua adalah 52 dikurangi 60,6 yaitu negatif 8,6. Untuk selanjutnya 57 dikurangi 60,6 hasilnya adalah min 3,6. 62 dikurangi 60,6 yaitu 1,4. 67 dikurangi 60,6 yaitu 6,4. 72 dikurangi 60,6 yaitu 11,4. Dan 77 dikurangi 60,6 yaitu 16,4.
Nah, selanjutnya kita buat kolom kuadrat dari hasil kurang XI min rata-rata. Yang pertama adalah kuadrat dari negatif 13,6, yaitu 184,96. Yang kedua adalah kuadratnya bernilai 73,96, 12,96, 1,96, 40,96, 129,96, dan 268,96. Lalu selanjutnya kita buat kolom lagi, yaitu FI dikali kuadrat dari XI kurang rata-rata. Kita bisa mendapatkannya dari mengalihkan dari kolom kedua dan kolom kelima. Yang pertama, kita hitung 5 dikali 184,96 dan didapatkan hasil 924,8. Yang kedua adalah 10 dikali 73,96 dan didapatkan 739,6. Begitu juga selanjutnya kita hitung dengan menghitung pada kolom kedua dikalikan kolom kelima. Setelah semuanya terhitung, kita total pada kolom ke-6 ini, kita jumlahkan semuanya dan menghasilkan nilai 3902. Langkah yang keempat adalah substitusi nilai ke dalam rumus. Rumus yang saya gunakan adalah S sama dengan akar sigma FI dikali kuadrat dari XI min rata-rata dibagi sigma FI. Tadi sudah diketahui nilai dari masing-masing, yaitu 3902 dan sigma FI-nya adalah 50. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, jadinya adalah akar 3902 per 50. Dan hasilnya adalah seperti berikut ini. Kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma, menjadi S sama dengan 8,8. Jadi, simpangan baku pada data poligon tersebut adalah 8,8. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.